Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afra Amatullah dengan NIM 2311213067 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap penyakit diare kepada saudara saya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Maaf sebelumnya Mbak, perkenalkan nama saya Aisyah Afra Amatullah. NIM saya 2311213067. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan mahasiswi baru di Universitas Andalas. Jadi tujuan saya mengajak Mbak untuk melakukan kegiatan ini adalah untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai penyakit diare yang sekarang lagi marak-maraknya di lingkungan sekitar. Jadi di sini saya akan bertanya dulu kepada Mbak, apakah diare itu menurut pendapat Mbak sendiri? Kalau menurut saya, diare itu adalah suatu kondisi gangguan pencernaan yang ditandai oleh sering terjadinya BAB. Di sini saya sudah menyediakan brosur mengenai diare. Mbak bisa lihat sendiri. Jadi di sini sudah dijelaskan, diare itu adalah suatu kondisi di mana buang air besar itu lebih dari 4 kali dalam sehari. Bentuknya itu bisa encer. Nah, di sana sudah dijelasin nih Mbak, apa aja penyebab dari diare itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor infeksi, misalnya infeksi virus, bakteri, atau kuman-kuman lainnya. Yang kedua itu ada faktor lingkungan, misalnya lingkungan yang kotor bisa juga menyebabkan diare itu terjadi. Dan yang ketiga ada faktor makanan, misalnya Mbak nih makan makanan yang pedas, bisa menyebabkan diare. Kemudian ada faktor psikologis, misalnya maksud dari faktor psikologis di sini misalnya faktor pikiran atau psikis Mbak gitu. Apakah diare ini ada tanda-tanda atau gejalanya? Oh, ada sih Mbak. Jadi di dalam brosur ini juga sudah dijelasin bagaimana tanda-tanda dan gejala dari diare itu. Yang pertama itu Mbak bisa lihat. Jadi yang pertama itu muka-muka kita tuh gelisah, tidak, misalnya berada di suatu keramaian, jadi kayak gelisah, misalnya sakit perut nih atau gimana gitu. Merasa cemas gitu ya? Iya, cemas. Nah, yang kedua itu ada buang air besarnya lebih dari 4 kali sehari. Bisa jadi buang air besarnya itu dalam bentuk encer, cair gitu. Dan yang ketiga itu suhu tubuh kita meningkat atau kita bisa demam. Demam Mbak. Yang keempat itu nafsu makan kita itu berkurang, kayak nggak enak. Misalnya mau makan ini nggak enak gitu. Nah, yang kelima itu ada mual atau muntah. Mbak bisa juga mules perutnya gitu. Yang keenam bisa nampak pucat. Jadi itu juga bisa menyebabkan tanda atau gejala dari diare. Dan kemudian berat badan kita bisa berkurang loh Mbak akibat diare, karena gitu ya? Iya, karena terus-terusan buang air besar kan, jadi makan kita nggak ada, jadi makanya berat kita itu bisa berkurang. Jadi Mbak, diare ini bisa dicegah loh dari rumah. Caranya itu yang pertama, cukupkan minum air putih. Misalnya jangan sampai kita itu dehidrasi. Yang kedua itu hentikan dulu atau kurangi dulu makan makanan yang pedas sampai diare Mbak itu benar-benar hilang. Nah, yang ketiga, jika diare itu benar-benar nggak hilang, Mbak bisa lakukan konsultasi dulu ke bidan atau ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat, nah Mbak, biar diare Mbak itu bisa hilang. Bagaimana Mbak kalau kita untuk mencegah diare itu, cara pencegahannya itu bagaimana ya? Cara pencegahan itu yang pertama itu salah satunya ya Mbak ya, bisa dilakukan dengan cuci tangan. Jadi saya akan mempraktekkan cara cuci tangan itu yang benar Mbak. Jadi yang pertama itu kan kita nampung dulu airnya nih. Jadi gosok-gosok dulu jarinya, telapak tangannya, kemudian cuci dulu sela-sela jari. Habis itu jari-jarinya diginiin semua. Habis itu kita cuci dulu kayak gini. Di air yang mengalir ya Mbak? Ada air yang mengalir Mbak. Kalau di air yang nggak mengalir pasti kumannya itu nggak akan kebuang. Jadi percuma kita nyuci tangan gitu Mbak. Jadi di sini saya ada slogan loh Mbak buat nyuci tangan ini, buat ngajak orang-orang biar rajin nyuci tangan. Jadi gini bunyinya, nggak mau kan tangannya jadi sarang kuman. Jadi rajin-rajinlah cuci tangan biar kumannya nggak nempel lagi.
Mungkin sekian dulu sosialisasi dari saya ya Mbak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang nggak di tempatnya. Jadi saya mohon maaf kepada Mbak sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Mbak sempatkan buat saya. Ya, sama-sama. Sekian video edukasi penyuluhan diare dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.